Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan kubus. Sebetulnya materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 5, cuman Bu Atia mau mereview kembali. Nanti Bu Atia juga bakal beri contoh-contoh soal HOTS-nya ya. Soal-soal yang bakal muncul kalau kalian ujian akhir sekolah gitu ya. Oke. Ini seperti kalian bisa perhatikan ya, yang bergerak-gerak ini merupakan jaring-jaringnya kubus ya. Ketika jaring-jaring kubus itu dilipat-lipat-lipat, membentuk kubus. Dan tidak selamanya jaring-jaring bentuknya seperti ini ya, aneka macam bentukannya gitu. Bisa bentuknya seperti kayak huruf T, kayak gitu juga bisa gitu. Jadi pokoknya nanti kalian teliti ibaratnya kalau melipatnya sekiranya bisa membentuk kubus gitu, itu namanya jaring-jaring kubus. Oke, berbicara tentang volume itu berkaitan dengan isinya si kubus. Kalau luas permukaan itu berarti bagian luar-luarnya saja. Ya kayak contoh kertas yang dipakai yang bergerak-gerak pada gambar. Nah, itu seperti itu kertas yang dibutuhkan berapa, atau misalkan kita mau bikin kotak mika, terus mikanya itu kita butuhkan berapa untuk membuat satu kotak mika kayak gitu. Nah, itu kaitannya luas permukaan ya. Oke. Berbicara volume kubus. Volume kubus itu kita menggunakan rumus S pangkat 3 atau S kali S kali S ya, bisa juga disingkat dengan S pangkat 3 gitu ya. Itu kalau ingin mencari volume kubus. Jadi pada contoh ini coba perhatikan, tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 3. Nah, artinya di sini nilai S-nya adalah 3, rusuknya. Rusuk ini adalah S-nya. Maka kalau kita mau menyelesaikan soal ini ya kita masukin aja rumusnya. Volume kubus sama dengan S kali S kali S. Atau cukup 3 kali 3 kali 3. Dulu kalian pernah disuruh Bu Atia hafalin kan perpangkatan 3. 3 pangkat 3. Berapa? 27. Jadi jawabannya 20 cm pangkat 3. Jadi ibaratnya kalau kita punya kotak kecil mau kita isi pasir, berapa pasir yang bisa diisi ke kotak itu. Nah, itu kaitannya dengan volume. Kayak misalkan mau mengisi bak mandi, nah itu biasanya menggunakan satuan dengan pangkat 3 atau menggunakan liter, mililiter kayak gitu ya. Oke, kalau kaitannya dengan luas sisi kubus ya, kalau kubus itu adalah 6 kali A kali A. Sebetulnya A itu bisa juga kaitannya dengan diganti dengan S atau apa gitu. Keterangannya ya, A ini merupakan panjang rusuknya. Tahu rusuk kan? Rusuk kubus itu yang mana tahu kan? Ya garis-garis ini loh. Kayak gininya, ini rusuknya. Nah, rusuk kubus ini panjangnya sama semua gitu. Nah, jadi kalau ingin menghitung luas sisi kubus atau bisa juga kita anggap sebagai luas permukaannya kubus, maka caranya adalah 6 kali A kali A. Karena A-nya ini kembar, ibaratnya kayak gitu ya. Bisa ditulis 6 kali A pangkat 2. Contoh ini, tentukan luas permukaan kubus jika panjang rusuknya 4 cm. Maka untuk menjawabnya langsung saja luas permukaan kubus ya, disingkat buat ya P adalah 6 kali A kali A gitu ya. 6 kali 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16 kan ya. Jadi 6 kali 16. Lalu kita hitung susun aja. Kalau menghitung susun itu bilangan yang besar taruh atas ya nak ya. Yang kecil taruh bawah, kita kalikan deh. 6 kali 6, 36, nyimpen 3 ya. 1 kali 6, 6 tambahin dengan 3 jadi 9. So, jawabannya adalah 96 cm kuadrat. Ingat kalau luas permukaan itu menggunakan satuan kuadrat atau pangkat 2. Kemudian kalau volume tadi itu menggunakan pangkat 3 gitu ya nak ya. Oke, selanjutnya ini saya kasih berbagai contoh soal nih. Sekaligus ada tabelnya, jadi kalian bisa mengingat kembali ya, kayak 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, sampai 10 pangkat 3 cukup itu aja sih. Jadi ketika sebuah kubus volumenya diketahui,
Yang dicari justru panjang rusuknya. Nah, maka tips mengerjakannya ya, cara menjawabnya itu seperti ini yang perlu sampean tahu. Kalau rumusnya volume, ya, volume tadi itu adalah katakanlah misalkan A pangkat 3, A itu mewakili rusuk ya. A panjang rusuk misalnya gitu. A itu panjang rusuk. Berarti kalau ingin mencari jika A yang dicari, jika panjang rusuknya yang dicari, jika panjang rusuk dicari, maka caranya itu adalah A sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Itu. Akar pangkat 3 dari volume. Ya, cara menjawabnya. Nah, di sini panjang rusuk atau A-nya kan yang akan dicari. Berarti untuk menjawab A sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Lah, akar pangkat 3 dari volume itu kita lihat nih, akar pangkat 3 dari volumenya berapa di sini? 6.859. 6.859. Lah, masih ingat nggak kalian yang dikasih buat dia waktu kelas 5 dulu kan? Nah, kelas 5 dulu, caranya kan kita pisah 3 angka dari belakang. Set. Ya, udah pisah. Dipisahkan sini ya. Oke, perhatikan bilangan yang paling belakang. Bilangan paling belakang berupa 9 kan ya. Nah, bilangan kubik perhatikan di sini. Bilangan kubik yang belakangnya 9 yang mana ya? Belakangnya 9 yang mana ya? Ini kan? Ya kan? Belakangnya 9, ini juga 9. Oh, berarti kalau belakangnya 9 punyanya si 9, taruh atas. Itu untuk yang belakang. Lah terus di sini kan ada 6. Ada nggak bilangan kubik yang hasilnya 6? Di sini nggak ada. Kalau nggak ada, cari bilangan sebelumnya 6. 6 itu letaknya di mana? Di sebelumnya 8 kan, ini kan ada 6 kan ya. Oke, jadi kalau misalkan ada 6, maka yang kita pilih jangan setelahnya 6, jangan 8-nya, tapi satunya. Jadi jawabannya di sini adalah 19. Gitu. So, panjang rusuk kubus atau panjang rusuknya adalah 19 cm. Seperti itu ya, Nak ya, cara menjawabnya. Jadi ketika ada bilangan ribuan, pisah 3 angka dari belakang ya. Langkah pertama pisah 3 angka dari belakang, lihat bilangan yang paling belakang atau satuannya gitu ya. Kalau belakangnya 9 maka jawabannya ini. Kalau belakangnya 2 maka jawabannya 8. Kalau belakangnya 3 maka jawabannya 7 kayak gitu ya. Kalau belakangnya 6 maka jawabannya 6. Nah, ini tadi gara-gara 9 ya ininya 9. Kemudian akar pangkat 3 dari 6. Ada nggak di sini 6? Kebetulan nggak ada kan ya. Jangan lihat belakangnya lagi, tapi 6 doang. Kalau yang depan itu. Karena 6 itu letaknya sebelum 8, maka yang kita pilih itu adalah bilangan kubik sebelumnya 6, yaitu siapa? Si 1. Ya udah jawabannya 1. Akarnya 1 kan 1. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini ada bak mandi berbentuk kubus. Jika air dimasukkan 1728 liter, nah liter ini sudah ciri-ciri volume. Artinya di soal ini, nilai volumenya itu sudah ketahuan, yaitu 1728 liter. Liter itu setara dengan desimeter kubik, 1728 dm pangkat 3, itu yang perlu diketahui. Agar bak terisi sampai penuh, maka panjang sisi bak mandi. Artinya di sini panjang sisi bak mandi itu adalah sama aja dengan panjang rusuknya ya. Panjang sisi itu bak sama aja dengan panjang rusuk kubus ya. Sehingga untuk menentukannya panjang rusuk tadi kan dimisalkan dengan A ya. Kalau volumenya diketahui, maka untuk menjawabnya tadi A sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya gitu ya. Lalu kita hitung, berarti akar pangkat 3 dari volumenya adalah 1728. Nah, triknya Bu Atia tadi langkah pertama kalau bilangannya lebih dari 1000 di dalam akar pangkat 3, maka kita perhatikan bilangan yang paling belakang. Yang paling belakang adalah 8. Kita cari. Satuannya 8 ini kan. 8 punya siapa? Punyanya si 2. Gitu kan?
akarnya 8 atau ini loh 2 kan. Jadi kita jawab ini 2. Kemudian dipisah 3 angka dari belakang. Tuh 2, 3 berarti sisa angka 1. Akar pangkat 3 dari 1 siapa? Ya 1. So jawabannya di sini adalah 12. Loh kok gak ada jawaban di pilihan gandanya? Karena 12 ini masih satuan apa? Desimeter, karena di awal tadi diketahui liter. Lah karena di pilihan ganda mintanya ke sentimeter, desimeter ke sentimeter, desi cantik. Ah itu loh yang kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir itu. Nah itu apa namanya? Turun 1, kalau turun 1 artinya kali 10, jadi yang 12 jadinya 120 cm. Gitu ya nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bak mandi di rumah Ali berbentuk kubus. Ada bak mandi berbentuk kubus, panjang rusuknya itu kayak panjang sisi baknya itu 90 cm. Kemudian bak tersebut telah berisi 2/3-nya. Untuk memenuhi bak tersebut, Ali harus mengisi sebanyak berapa liter? Karena kaitannya dengan liter, maka di sini berbicara tentang volume. Ya, yang diketahui di soal adalah panjang rusuknya. Tadi panjang rusuk disingkat dengan A gitu ya. Jadi A-nya diketahui 90 cm. Yang kita cari sebetulnya adalah kita harus cari dulu, langkah pertama adalah cari volume bak mandi dulu. Cari volume bak mandinya ya. Karena bak mandinya berbentuk kubus berarti sama aja volume kubus. Apa volume kubus rumusannya tadi? A pangkat 3 kan gitu ya. A kali A kali A atau disingkat dengan A pangkat 3. Nah, karena panjang rusuknya 90 berarti 90 kali 90 kali 90. Atau bisa juga di sini bisa disingkat 90 pangkat 3. Nah, cara menghitung 90 pangkat 3 sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Karena belakangnya 0. Jadi kalau belakangnya 0, sama perhatikan aja 9. 9 kalau dipangkatin 3 hasilnya berapa? 729. Gitu ya. Lah karena 0 dipangkatin 3 ibaratnya gitu, maka 0-nya ada 3 tuh 2, 3. Gitu. Jadi jawabannya ya kalau volume kubusnya atau volume bak mandi kalau terisi penuh itu ya 729 cm pangkat 3. Lah berhubung di sini mintanya itu dirubah ke liter. Liter itu setara dengan dm kubik. Nah, ya, liter setara dengan dm kubik. Berarti dari sentimeter kalau kita mau rubah ke dm kubik, berarti si 729 ribunya ini harus dibagi 1000. Gitu ya. Harus dibagi 1000. Jadi nolnya coret 3, coret 3. So, volume kubus atau volume bak mandinya, volume kubusnya itu adalah 729. Itu kalau terisi penuh. Nah, tadi di sini baknya ternyata masih berisi 2/3-nya. Berarti yang terisi itu artinya 2/3 dari volumenya. Berarti 2/3 dari 729. Nah, terus gini jawabannya berapa, Bu? Nah, maka di sini kita hitung 729-nya ini kita bagi 3 dulu dengan cara porogafit ya. Di sini ya Bu Atia taruh sini. 729 dibagi 3. 7 bagi 3 2. 2 kali 3 6. Kita kurang deh 1. Terus 2-nya turun, 9-nya turun sekalian. 12 bagi 3, 4 kali 2 ini 12 ya, 4 kali 3 12 turun 9-nya. 9 bagi 3, 3 kali 3 9, 0. So jawabannya ini 243. Nah, kemudian hubungan 2 dengan 243 ini akan kita kalikan. Kalau dikali berarti jawabannya berapa? 243 kali 2. Ibaratnya kalau sampean punya uang 240 kali 2 berapa? 480 tambah 3 kali 2. 6. So jawabannya 486 liter. Itu untuk yang isinya doang yang sudah diisi. Tadi harusnya kan volume kubus kalau penuh ya,
Kalau penuh itu kan 729. Kalau terisi ya 486. Berarti yang supaya penuh itu kurangnya berapa untuk memenuhi semuanya. Nah, yang untuk mengisinya lagi berarti yang masih kosong ya, ibaratnya mengisi lagi kan yang masih kosong kan ya. Artinya 729-nya ini kita kurangkan dengan 486. Nah, kita susun aja di sini. 729 kurangi 486. 9 kurangi 6, 3. 2 kurangi 8, pinjem sebelahnya. Ini 6, ini jadi 12 gitu ya. 12 kurangi 8, 4. 6 kurangi 4, 2. Jadi jawabannya 243. Itu yang masih kosong dan yang harus diisi gitu. Ini sudah isi mula-mula ya. Ini awalnya isi mula-mulanya. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah kotak berbentuk kubus, luas permukaannya diketahui. Ya, jadi di soalnya ini diketahui luas permukaan kubus itu adalah 6144. Oke, cm kuadrat. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, mencari A-nya. Mencari panjang rusuknya. Ini panjang rusuk ya. Panjang rusuk atau A-nya ini yang dicari. Nah, maka ketika ada soal seperti ini yang perlu kalian tahu ini. Jika mencari panjang rusuk, jika mencari A-nya atau panjang rusuk yang diketahui luasnya, luas permukaannya, maka A itu sama aja dengan luasnya. Kan awalnya kan rumusnya kan luas sama dengan 6 kali A kuadrat gitu ya. Maka luasnya kita bagi 6. Luas kita bagi 6, kemudian kita akar. Set, kayak gini. Itu cara mencarinya. Akar dari luas kubus, luas permukaan kubusnya kita bagi 6. Karena apa? Ini kotak. Kalau kotak kan artinya semuanya tertutup gitu ya. Maka untuk mencari A atau panjang rusuknya luas kubus kita masukin 6144 dibagi 6. Berapa 6144 bagi 6? Kalau kita hitung mau secara biasa atau secara porogapit juga bisa ya. Oke, kita hitung aja. Bentar, saya kasih warna hitam dulu ya. Ballpointnya. 61, tak taruh sini ya. 6144 dibagi 6. 6 bagi 6. Berapa 6 bagi 6? 1 kan, 1 kali 6, 6. Nah ini dikurangkan 0. 0 bagi 6 ya 0. Nah, kemudian satunya turun 4, 4. 14 bagi 6, 2 kali 6, 12. Kurang lagi. 14 kurangi 12, 2. 24. 24. Ini bisa langsung gini ya nak ya. Kayak 6 bagi 6 atau langsung 61 bagi 6 kan 10. 10 kali 6, 60. Kayak gini juga bisa langsung. Gitu. Kemudian ini ada 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. Jadi 4 kali 6 juga 24, hasilnya 0. 1024. Lah, A-nya ini jawabannya adalah 1024. Nah, kalau gitu akar dari 1024 itu berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah perhatikan. Ini juga pernah buat dia kasih ya. Kalau tadi kaitannya dengan akar pangkat 3, kita memperhatikan bilangan belakangnya. Nah, kalau ini 1024 ini sama sebetulnya kita juga perhatikan angka belakangnya, cuman bedanya dipisah 2 digit dari belakang ya, dipisah 2 digit, sama kita perhatikan angka belakang. Lihatlah dari akar pangkat 2 ini. Akar pangkat 2 yang belakangnya berupa angka 4 atau satuannya berupa 4. Ini bisa ya. Akarnya 4 itu punyanya 2 bisa,
kemudian punyanya si 8 juga bisa ya kan, akarnya yang dalamnya 4 itu kan bisa 2 atau yang belakangnya 4 itu bisa 8 kan, antara 2 sama 8. Lah kemudian di sini ada angka 10. Ada nggak ya akar 10 itu? Akar 10 kan nggak ada, harusnya di sini akar 10. Maka yang kita pilih yang sebelumnya akar 10 yaitu akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Taruh atas. Lalu 3 dikuadratin kan 9, kita kurangi. 10 kurangi 9, 1. Nah, kalau kita lihat antara sisanya ya, antara sisanya dengan hasilnya lebih besaran mana ya? Karena 1 ini dengan 3 ini hubungannya adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka di antara dua pilihan ini yang kita pilih juga yang lebih kecil. Maka yang menemani 3 di sini adalah 2. So, jawabannya adalah 32. Begitu. Ini sebetulnya sudah pernah Bu Ati ajarin kan? Jadi mengulas dulu kembali. Mengulas yang dulu-dulu. Oke, selanjutnya ini ada luas permukaan kubus yang ditanya volume kubus. Nah, kalau kita mau menghitung volume kubus, sebetulnya kan volume kubus yang kita butuhkan adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Nah, sementara yang diketahui di soal itu adalah luas permukaannya. Maka ketika kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama, jika luas permukaan diketahui, permukaan kubus itu sama dengan 1350 kan. Maka langkah pertama adalah cari panjang rusuknya atau A-nya. Cari panjang rusuknya ya. Oke, kalau ingin mencari A tadi ketika luas permukaannya diketahui adalah akar luas dibagi 6 gitu ya. Berarti akar dari 1350 bagi 6. Kalau 1350 kita bagi 6, ya, sorry, ini bagi 6 gini ya, bagi 6. 13 bagi 6, 2 kali 6, 12. Kurangi, 13 kurangi 12, 1. 5-nya turun. 15 bagi 6, atau 150 langsung. 15 bagi 6 bisa. Ada 2 juga ya. 2 kali 6, 12. Kita kurangkan. 15 kurangi 12, 3. Nolnya turun, 30. 30 bagi 6, ada 5 kali 6, 30, 0. So, jawaban di sini adalah akar 225 ya, akar 225. Lah, cara menghitung akar ini kan cuma sampai 100. Maka langkahnya sama kayak tadi. Langkah pertama adalah kita perhatikan bilangan belakang sama dipisah 2 angka dari belakang. Tuh 2, berarti yang tampak di sini nih. Pertama, yang belakangnya 5 pada akar pangkat 2 yang belakangnya 5. Ya hanya punyanya 5 kan? Berarti belakangnya pasti jawabannya 5 gitu. Kemudian di sini masih ada akar 2 depannya. Akar 2 ada nggak di sini? Nggak ada. Adanya akar 1 atau akar 4. Berarti akar 2 letaknya kan di sini. Maka yang kita pilih itu adalah yang sebelumnya akar 2 yaitu akar 1. Berapa akar 1? Ya 1. Maka jawaban dari soal ini adalah 15 untuk panjang rusuknya. Gitu ya nak ya. Nah kalau sudah ketemu A-nya, maka langkah berikutnya kita masukin, karena yang ditanya volume kubus, berarti ya 15 kali 15 kali 15. Atau dengan 15 pangkat 3, itu juga bisa. Nah, cara ngitungnya 15 kali 15, 225. 225 kali 15, berapa ya 225 kali 15? Pakai cara susun aja ya nak ya. Kalau pakai cara susun, ini kita temukan 3.375 gitu ya. Itu kalau cara susun. Nah, ini termasuk contoh-contoh soal HOTS-nya ya, yang berkaitan dengan volume maupun luas permukaan kubus. Terima kasih buat hari ini. Nanti ada latihan juga ya yang perlu kalian kerjakan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar selalu. Ingat udah kelas 6 ya. Sudah mau masuk SMP. Jadi harus lebih giat lagi belajarnya ya.
Oke, semoga kalian sehat-sehat semua di rumah dan semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.